Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah tubuh Mosa dimusnahkan di dalam perahu mausoleum, Luo Feng tampak terkejut. Tubuhnya bergetar. Pemimpin kota Primal Chaos menyadari ada yang tidak beres. "Luo Feng, apa yang terjadi?" tanya pemimpin kota Primal Chaos. "Tubuh Mosa yang saya kirim telah mati," jawab Luo Feng. "Mati? Bagaimana kejadiannya?" tanya pemimpin kota Primal Chaos. "Karena angin," jawab Luo Feng. "Hah? Bagaimana mungkin?" pemimpin kota Primal Chaos linglung. "Aku tidak bisa melihatnya sama sekali, jadi aku tidak bisa mendeteksinya." Luo Feng menggelengkan kepalanya. "Harta karun sejati tipe domainku bekerja dengan sangat baik dan dapat memeriksa di mana-mana. Angin tiba-tiba datang begitu saja. Istana harta karun sejati puncakku dan tubuh dewaku keduanya hancur, dan tubuh Mosa mati. Dia tidak bisa bertarung, bahkan tidak sedikit pun." Pemimpin kota Primal Chaos terkejut. 8 master alam semesta dari aliansi Hong juga masuk untuk melakukan pemeriksaan. Keesokan harinya, master alam semesta lain meninggal. Di hari keempat, 2 master alam semesta lainnya meninggal. Pada hari kelima, master alam semesta lainnya meninggal. Dalam 10 hari setelah kematian Mosa Luo Feng, tubuh lain dari 7 master alam semesta dari aliansi Hong semuanya mati. Tidak ada yang selamat, yang membuat takut semua master alam semesta dari aliansi Hong. Bahkan ketiga negeri ekstremis tidak sampai seperti itu. Di istana perahu mausoleum, master alam semesta yang masuk dan telah meninggal berkumpul dan berdiskusi dengan panas. Pemimpin gerombolan Bima Sakti bertemu dengan angin yang tidak dapat dideteksi. Setelah angin itu bertiup, istana harta karun sejati puncaknya dimusnahkan. Adapun Master Shuhe, dia bertemu dengan api yang datang entah dari mana, yang segera membakar istana harta karun sejatinya. Adapun master alam semesta lainnya, bermacam-macam kematiannya. "Semuanya," kata pemimpin kota Primal Chaos. Mereka semua menjadi diam dan memandangi pemimpin kota Primal Chaos. "Berdasarkan informasi yang saya miliki, bukan hanya makhluk agung dari aliansi Hong yang telah meninggal, bahkan makhluk agung dari kekuatan lain yang melakukan perjalanan dan memasuki jurang tak berujung tersebut. Mereka semua terperangkap di dalam jurang dan terbunuh oleh api, angin, atau kekuatan lain yang muncul entah dari mana. Bahkan istana harta karun sejati yang tertinggi dihancurkan. Belum lagi istana harta karun sejati puncak," kata pemimpin kota Primal Chaos. "Istana harta karun sejati tertinggi?" Semua orang tercengang. "Saya baru saja menerima kabar itu. Ras Krangka dari era alam semesta pertama mengirim makhluk agung dengan istana harta karun sejati tertinggi. Dia bertemu dengan api yang membakar istana secara instan. Dia tidak bisa menahannya sedikit pun," kata pemimpin kota Primal Chaos. Semua orang terkejut. Luo Feng menghela nafas. "Bahkan harta karun sejati tidak bisa menahannya. Apa yang bisa kita lakukan?" Pemimpin kota Primal Chaos tiba-tiba berteriak karena kepanikan. "Semuanya!" Luo Feng segera memandang gurunya dengan heran. Semua makhluk agung lainnya di istana juga melakukannya. "Aku baru saja mendengar berita. Beberapa kekuatan dari era alam semesta pertama telah memasuki lubang cacing alami di jurang yang tak berujung," kata pemimpin kota Primal Chaos. Mata Luo Feng berbinar. Saat dia memeriksa objek, dia juga menemukan lubang cacing alami, namun dia tidak berani masuk. "Apa yang ada di sisi lain dari lubang cacing alami?" tanya Master Shuhe. 7 master alam semesta lainnya juga telah menemukan lubang cacing alami, tapi tidak ada yang mencoba masuk. "Masuk ke lubang cacing alami, ini akan mengarah ke tempat rahasia yang penuh dengan udara kacau
dengan miniatur alam semesta di dalamnya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Miniatur alam semesta? Semua orang bingung, termasuk Luo Feng. Kami telah memastikan bahwa lubang cacing alami mengarah ke ruang misterius dan itu ada di objek berbentuk manusia, kata pemimpin kota Primal Chaos. Selain itu, makhluk-makhluk agung dari zaman alam semesta pertama juga mencoba untuk masuk ke miniatur alam semesta itu. Mereka telah menyusun boneka mesin mereka, dan beberapa dari mereka bahkan mencoba untuk masuk sendiri. Namun, ketika mereka menyentuh selaput miniatur alam semesta, mereka segera dimusnahkan. Ah? Selaputnya sekuat itu? Bagaimana itu mungkin? Semua orang di istana perahu Mausoleum terkejut. Luo Feng bahkan tidak bisa membayangkan itu. Biasanya, membran alam semesta tidak bisa menyerang. Tidak peduli bagaimana kekuatan di lautan semesta mencoba, mereka semua mati tanpa terkecuali. Angka kematian 100% ini mengintimidasi semua kekuatan. Tepat ketika semua makhluk agung di samudra semesta panik dan merasa tidak berdaya, berita tersebar bahwa 3 dewa leluhur memanggil semua kekuatan di lautan semesta dan akan menyampaikan pesan dari kehendak alam semesta asli. Apa? 3 dewa leluhur? Saya pikir dewa leluhur dari alam semesta asli tidak pernah meninggalkan alam semesta asli. Dia membawa pesan dari kehendak alam semesta asli. Semua orang terkejut. Para dewa leluhur yang tidak pernah menginjakan kaki di samudra semesta tiba dan membawa pesan dari kehendak alam semesta asli. Semua kekuatan yang menderita kerugian pun segera berkumpul. Perahu Mausoleum juga ikut berjalan. Pesan dari kehendak alam semesta asli. Ini pertama kalinya ketika dewa leluhur memasuki samudra semesta. Apa yang mereka inginkan? Luo Feng mengerutkan kening. Pemimpin kota Primal Chaos tampak serius. Mereka di sini untuk alasan yang bagus. Ketika dia mencoba untuk membunuh Master Bintang Petir Agung, dia mampu melakukan kekuatan yang sangat berlawanan dengan kekuatan dewa. Saat itulah Luo Feng menyadari bahwa ada rahasia tersembunyi di lautan semesta yang tidak dia ketahui. Benda raksasa ini adalah salah satunya, kata Luo Feng. Dia juga ingin tahu apa yang akan dikatakan dewa leluhur. Harta karun sejati tertinggi ikut serta dan perahu Mausoleum termasuk salah satunya. Ada 3 makhluk berjubah putih berdiri di angkasa sekitar 10 juta tahun cahaya dari kepala raksasa. Mereka berdiri berdampingan dan jubah putih mereka bersinar dengan cahaya warna-warni. Mereka sangat kuat dan kekuatan mereka menyebar kemana-mana. Istana mengambang di sekitar 3 makhluk dengan jubah putih, diikuti oleh banyak makhluk agung. Luo Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari gerbang perahu Mausoleum. Mereka berdiri di angkasa dan melihat makhluk agung berjubah putih di kejauhan. Luo Feng menghela nafas. Sungguh kekuatan yang kuat, gumamnya. Dia merasa seperti ruang dan waktu dalam ratusan tahun cahaya persegi dikendalikan oleh 3 dewa leluhur, dan mereka jauh lebih kuat daripada master tertinggi alam semesta. Pemimpin kota Primal Chaos mentransmisikan suaranya. Ingat, mereka adalah perwakilan dari kehendak alam semesta asli. Kekuatan mereka diberikan oleh keinginan alam semesta asli. Mari kita lihat apa yang akan mereka katakan, kata Luo Feng yang juga menatapnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk agung berkumpul. Dewa leluhur adalah yang paling bersinar. 3 era alam semesta, 2 tanah suci, dan semua kekuatan telah tiba. Kita akan mulai sekarang. Kita memasuki samudra semesta karena perintah dari kehendak alam semesta asli, dan kita di sini untuk benda raksasa itu, kata dewa leluhur yang di tengah. Dia lalu menunjuk ke benda raksasa itu. Saat kalian masuk, kalian akan menemukan lubang cacing alami. Jika kalian memasuki lubang cacing alami, kalian akan dipindahkan ke tempat lain. Ada miniatur alam semesta di angkasa dan disebut dunia jin. Itulah satu-satunya tempat di objek raksasa tempat Anda bisa bertahan hidup, kata dewa leluhur. 3 dewa leluhur agung
yang menjadi juru bicara dari keinginan alam semesta asli, sekarang dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang berisi kekuatan berbagai hukum. Jelas, ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh ketiga dewa leluhur. Ini jelas dicapai dengan dukungan yang diberikan oleh keinginan alam semesta asli. Mediator alam semesta yang kita coba sebelumnya, hanya kontak dengan dinding membrannya akan membawa seseorang menuju kehancuran. Tidak ada jalan masuk. Segera makhluk agung mulai melontarkan pertanyaan terus-menerus. Dewa leluhur wajah ganda, salah satu dari 3 dewa leluhur yang duduk di samping berbicara. Jika kalian berniat untuk mengganggu dan menerobos masuk, maka pasti tidak akan ada jalan masuk. Dunia jin ini luar biasa. Dalam keadaan normal, bahkan setelah ribuan dan jutaan era reinkarnasi, itu tetap belum lahir. Namun ketika semuanya di lautan alam semesta yang luas memiliki hukum alam semesta yang harus dipatuhi, waktu itu akan menjadi waktu kelahiran yang tepat. Informasi dari dewa leluhur wajah ganda ini menyebabkan kegemparan di antara berbagai kelompok kekuatan tertinggi dari lautan semesta. Kelahiran yang tepat. Apa yang dimaksud dengan kelahiran yang tepat? Apa yang sebenarnya terjadi? Luo Feng terkejut. Dia mengirimkan pesan suara kepada pemimpin kota Primal Chaos di sampingnya. Guru, setelah mendengar apa yang dikatakan 3 dewa leluhur agung, kelahiran dunia jin ini sepertinya memiliki arti khusus. Iya, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk dengan serius. Segala sesuatu memiliki hukumnya sendiri. Tekad alam semesta asli mungkin sangat kuat, tetapi juga sangat terpisah, sehingga tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ia hanya dapat mengikuti aturan yang paling mendasar. Bahkan ketika berurusan dengan master alam semesta tunggal seperti Master Yuan Ao atau berurusan dengan Master Bintang Petir Agung, dia harus menarik dukungan dari makhluk agung lainnya. Luo Feng mengangguk. Memang benar, segala sesuatu tampaknya memiliki seperangkat hukum yang telah ditakdirkan untuk dipatuhi, dan tampaknya dalam keadaan normal objek yang sangat besar ini seharusnya tidak dilahirkan. Namun sekarang ia telah lahir dengan baik. Jelas ini berarti bahwa periode ini telah memasuki fase khusus yang berbeda dari era reinkarnasi lainnya. Dewa leluhur yang paling tampan berbicara. Secara internal, dunia jin penuh dengan kesulitan yang tak ada habisnya, namun juga mengandung peluang yang tak ada habisnya. Ini lebih istimewa dibandingkan dengan 3 negeri paling berbahaya lainnya. Objek masif itu sama sekali tidak berguna bagi lautan semesta. Makna sebenarnya terletak pada keberadaan dunia jin yang bersemayam di dalam tubuhnya. Jika Anda ingin memasuki dunia jin, Anda harus menunggu kesempatan yang tepat. Kekuatan dinding membran alam semesta secara berkala berubah dari kuat menjadi lemah. Saat berubah menjadi hitam, kekuatannya adalah yang terkuat. Ketika berubah menjadi putih, kekuatannya paling lemah. Saat itulah sebagian besar master alam semesta biasa dapat dengan mudah menembusnya. Setiap siklus kira-kira sepanjang 1 era. Semuanya kita hanya perlu menunggu. Tunggu dinding membran dunia jin itu menjadi putih, lalu kita bisa masuk. Mendengar kata-kata dewa leluhur ini, berbagai kelompok kekuatan tertinggi langsung menjadi gelisah dan gatal untuk bertindak. Tetapi saat mereka mendengar bahwa 1 siklus memakan waktu selama 1 era, mereka harus menekan emosi untuk terus mendengarkan. Dewa jin itu misterius dan tak terduga. Di dalam dunia jin ada banyak jiwa yang hidup, kata dewa leluhur tua di tengah. Jiwa yang hidup? Apa? Ada jiwa yang hidup di sana? Beberapa ribu eksistensi tingkat atas dari seluruh samudera semesta terkejut. Luo Feng juga tercengang. Jiwa yang hidup di dunia jin hanya bisa bertahan di dunia jin. Mereka tidak bisa keluar, lanjut dewa leluhur tua itu. Saat mereka pergi, mereka pasti akan mati. Jika kalian semua masuk, saat kalian keluar, hanya boleh membawa benda-benda tak bernyawa. Jika kalian telah mengeluarkan jiwa yang hidup, itu sama dengan membunuhnya. Dan juga, dunia jin berisi rahasia melampaui reinkarnasi. Rahasia melampaui reinkarnasi, bukankah ini yang mereka semua dambakan? Ingat,
kata dewa leluhur tua. Rahasia melampaui reinkarnasi adalah rahasia dunia jin. Saat masuk, Anda dapat menjelajahi dan mencari apa yang Anda dambakan. Tetapi saat Anda meninggalkan dunia jin, semua yang Anda pelajari darinya harus disimpan untuk diri Anda sendiri. Tidak boleh dibocorkan ke dunia luar. Tentu saja, bahkan jika Anda mau, tidak ada cara untuk membocorkan apapun dari dunia jin. Semua orang sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Tua Feng langsung mengerti. Itu seperti bagaimana dia menerima warisan Sungai Duandong. Rahasia melampaui reinkarnasi, rahasia dunia jin. Tua Feng bisa merasakan luapan emosi. Dunia jin, tanah paling berbahaya keempat di samudera semesta. Kalian semua harus ingat, ketika kesempatan itu tiba, krisis juga menunggu. Dunia jin jauh lebih berbahaya daripada sektor puncak miring, pegunungan yang mengalir, dan perahu semesta, kata dewa leluhur tua itu. Ayo pergi. Setelah itu 3 dewa leluhur saling memandang, lalu segera menghilang ke udara tipis dan pergi. Ribuan makhluk agung dari samudera semesta juga sangat cepat dalam kembali ke harta karun istana mereka. Sekelompok besar makhluk agung dari aliansi Hong juga segera kembali ke perahu mausoleum. Luo Feng, tidak ada makhluk agung yang pernah menginjakan kaki di dunia jin untuk menjelajahinya. Namun kamu akan masuk begitu saja. Itu terlalu berbahaya. Jika terjadi kecelakaan, kerugian yang kamu alami akan terlalu besar, kata pemimpin kota Primal Chaos. Guru, saya tidak bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Selain itu, saya memiliki tubuh lain. Bahkan jika saya gagal, saya masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Guru, harap tenang, kata Luo Feng. Luo Feng membagi kekuatannya menjadi 2 rute berbeda yang memadatkan sebagian dari kekuatan dewanya untuk membentuk tubuh musanya yang akan mengambil salah satu dari 2 rute tersebut. Tubuh Mosa akan membawa sayap Siwu dan menara bintang kembali ke alam semesta asli, sementara tubuh aslinya dan binatang bertaruh emas akan membawa pedang bayangan darah dan perahu mausoleum dan berangkat ke rute lain, bersiap untuk menuju ke dunia jin. Mengikuti rute di sepanjang lubang cacing alami, mereka tiba di ruang lain. Perahu mausoleum ditangguhkan di udara saat Luo Feng melihat keluar dari lokasinya dan melihat miniatur alam semesta di kejauhan. Warnanya biru tua, bertanda jelas bahwa ini belum waktunya untuk masuk. Bahkan tanpa harta karun sejati, dengan kekuatan tempurku saat ini, aku masih bisa berdiri di puncak samudera semesta. Luo Feng sangat percaya diri, tetapi tidak mau mempertaruhkan semua harta karun sejatinya. Itulah mengapa dia mengirim sayap Siwu dan menara bintang kembali. Tapi dia masih membawa pedang bayangan darah dan perahu mausoleum untuk menerobos masuk. Keduanya akan lebih dari cukup. Tunggu sebentar untuk memasuki dunia jin ini. Perahu mausoleum menunggu dalam diam. Dilihat dari penampilan luarnya, miniatur alam semesta berwarna biru tua sepertinya hanya memiliki diameter sekitar 10 juta tahun cahaya. Namun, kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari miniatur alam semesta master tertinggi alam semesta. Di sekitarnya, banyak harta karun istana yang ditangguhkan. Makhluk agung dari setiap kelompok kekuatan dari seluruh samudera semesta akan menunggu. Lebih dari 200 makhluk agung sedang menunggu di luar dunia jin, siap masuk untuk memulai penjelajahan mereka. Di sisi lain, berbagai kelompok kekuatan tertinggi dari samudera semesta sebagian besar sedang dalam perjalanan pulang. Misalnya, kekuatan gabungan dari aliansi Hong sedang menuju alam semesta asli secepat yang mereka bisa. Itulah mengapa pada saat itu, selain dunia jin, bagian lain dari makhluk raksasa berbentuk kehidupan manusia telah mendapatkan kembali kedamaian dan ketenangan. Tidak lagi riuh dengan aktivitas seperti sebelumnya. Tiba-tiba ada riak muncul di angkasa. Sosok tunggal muncul entah dari mana. Di dahinya ada sepasang tanduk kristal dan dia mengenakan jubah hitam yang memancarkan cahaya hitam. Itu tidak lain adalah tamu gunung yang duduk. Tamu gunung yang duduk telah tiba lebih awal dari mereka. Namun tidak peduli siapa mereka, tidak satupun dari mereka yang memperhatikan kehadiran tamu gunung yang duduk. Luo Feng juga tidak menyadari bahwa guru tamu gunung yang duduk ada di sekitar. Dia bahkan mencoba bertanya pada tamu gunung yang duduk melalui token transmisinya, tetapi belum ada balasan darinya.
Tamu kuno yang duduk berdiri di tengah-tengah ruang hampa dan diam-diam memandangi makhluk raksasa berbentuk manusia di depannya. Diam-diam dia melihatnya. Tatapannya menembus ruang dan waktu untuk menutupi setiap inci tubuhnya. Dia mengamati rambut, mata, hidung, telinga, mulutnya, dan bahkan baju besi kuno yang dikenakannya. Dengan seksama, dia melihat bentuk kehidupan manusia seolah-olah dia sedang mengamati harta karun yang sangat berharga. Akhirnya, itu telah tiba. Tamu kuno yang duduk bergumam pada dirinya sendiri. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, teleportasi ke depan. Dia dengan sangat cepat mendarat di tubuhnya. Setelah kakinya menginjak pegunungan yang luas dan bergulung-gulung, tamu kuno yang duduk mengambil beberapa langkah ke depan. Setiap langkah adalah teleportasi. Dia mencapai jari dari sosok manusia, lalu melanjutkan ke bahu, dan akhirnya ke pinggang. Ada tempat yang pecah karena luka, tempat di mana ada sesuatu yang menembus armor. Tamu kuno yang duduk membelah tempat pecah di baju besi dengan panjang 9 juta tahun cahaya. Itu luar biasa besar. Tiba-tiba, tamu kuno yang duduk mengeluarkan tawa serak. Hahaha, hahaha. Tamu kuno yang duduk tertawa terbahak-bahak dan keras. Dia tertawa begitu keras sampai seluruh tubuhnya bergetar. Dia tertawa begitu gila sehingga lambat laun tawa itu berkembang menjadi sesuatu yang pahit, sedih, dan melengking. Isinya histeria yang dipenuhi dengan kebencian dan kegilaan. Tawa itu pelan berhenti. Dia duduk perlahan, lalu membeli baju besi. Air mata kristal kemasan jatuh tanpa suara. Ada di sini. Sudah tiba, katanya sambil membeli baju besi itu dengan tangan gemetar. Dunia jin. Asal mula alam semesta asli dikenal sebagai dunia jin. Tamu kuno yang duduk bergumam pada dirinya sendiri. Jin. Tekad asal mula alam semesta asli tidak memiliki emosi. Bagaimana ia bisa mengingat jin? Tamu kuno yang duduk mengangkat kepalanya untuk melihat ruang hampa yang luas di atas kepala. Aliran udara yang kacau di ruang hampa itu berputar dan keinginan yang kuat bersembunyi di sana. Aku tidak akan sebodoh guru origin. Aku akan memberimu kesempatan, kata tamu kuno yang duduk. Dia mengelengkan kepalanya, lalu mengambil satu langkah ke depan dan menghilang dalam ruang hampa. 1800 tahun berlalu dan membran miniatur alam semesta dunia jin terus berubah dari biru tua menjadi biru muda dan suatu hari berubah menjadi putih. Istana harta karun sejati yang mengambang di luar dunia jin mulai bergerak. Sudah memutih, kita bisa masuk sekarang. Ayo, pergi. Lebih dari 200 makhluk agung terbang menuju dunia jin dan mencoba menggunakan senjata mereka untuk menyodok membran terlebih dahulu. Kemudian mereka menyadari bahwa meskipun membran itu masih mengerahkan kekuatan besar, tubuh dewa dari para ahli alam semesta dapat dengan mudah melewatinya. Setelah memastikan bahwa mereka bisa melewatinya, istana harta karun sejati pertama terbang masuk. Istana harta karun sejati lainnya menyusul, termasuk perahu mausoleum Luofeng. Dunia jin tampaknya memiliki diameter 10 juta tahun cahaya dari luar, dan makhluk-makhluk agung memasukinya dari berbagai area, sehingga mereka tidak berkumpul. Setelah perahu perak berhasil melewati selaput miniatur alam semesta, ia segera menuju ke dunia jin. Kekuatan Dewa Luofeng merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan di sekitarnya. Itu adalah kekuatan yang sangat menyenangkan, sehingga seluruh jiwanya ceria seperti ikan yang kembali ke danau dari gurun. Sensasi luar biasa ini memukau Luofeng. Rasanya sangat nyaman, tidak ada batasan sama sekali. Luofeng terkejut dengan gembira. Di sisi lain, Dewa Iblis mengamuk sangat gembira. Hahaha, dunia jin ini luar biasa, tidak ada batasan sama sekali, dan aku bisa memanfaatkan semua kekuatan dewaku. Siu, dia mendorong harta sejati istananya, menyelam ke bawah dan mendarat tepat di tanah kuno dan tak berujung. Ada gunung yang menjulang tinggi di sekitarnya. Langit dan daratan dipenuhi dengan energi, dan dibandingkan dengan udara yang kacau di lautan semesta, energi tersebut membuat Dewa Iblis mengamuk jauh lebih nyaman. Disinilah makhluk agung harus hidup. Dewa Iblis yang mengamuk merasa sangat senang. Dia berteriak. Tiba-tiba, secercah cahaya melintas
dan itu 1000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Makhluk dengan 3 kepala, 1 emas dan 2 perak muncul di depan Dewa Iblis mengamuk. Semua kepala memiliki taring raksasa. 3 ekor itu seperti cambuk logam berduri. Binatang aneh dan raksasa itu menatap ke arah Dewa Iblis mengamuk dan meraung. "Sialan, ini tanahku!" Dewa Iblis mengamuk dapat mengetahui dari kekuatan binatang aneh itu bahwa dia juga adalah master tertinggi alam semesta. Seorang master tertinggi alam semesta? Dewa Iblis mengamuk sangat tercengang. Meskipun para dewa leluhur telah menyebutkan bahwa ada makhluk di dunia jin. Meskipun para dewa leluhur telah menyebutkan bahwa ada makhluk di dunia jin, dia masih terkejut saat mengetahui bahwa makhluk pertama yang dia temui adalah master tertinggi alam semesta. "Brengsek!" Binatang aneh itu meraung marah lagi, memberikan peringatan lagi. Dewa Iblis mengamuk bahkan lebih linglung. Dia bisa mengerti bahasanya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Bahasa yang digunakan oleh binatang raksasa yang aneh itu sangat istimewa. Bahkan jika seseorang tidak mempelajarinya, dia dapat dengan mudah memahami artinya. Namun, Dewa Iblis mengamuk tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dewa Iblis yang mengamuk membuka mulutnya, namun dia tidak tahu harus berkata apa. Binatang raksasa yang aneh itu sangat marah. Dia tidak menyerang karena dia tahu bahwa Master Iblis mengamuk sama kuatnya dengan dia. Namun individu ini mengabaikannya seolah dia sedang memprovokasinya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan 3 kurva cahaya muncul di langit yang ditinggalkan oleh 3 ekor binatang raksasa yang aneh itu. Mereka menyapu menuju Dewa Iblis mengamuk yang mencoba mengelak. Tiba-tiba 3 garis muncul di tanah. Dewa Iblis mengamuk menjadi cemas. Dia ingin memancarkan suaranya menggunakan kekuatan dewanya. Namun kekuatan dewanya dihancurkan oleh binatang aneh raksasa segera setelah dikirim. Binatang aneh raksasa itu semakin marah. "Serangan jiwa!" Dewa Iblis mengamuk merasa tidak berdaya. Dia bahkan tidak bisa mengirimkan suaranya. "Aku tidak akan melawanmu," kata Dewa Iblis mengamuk. Melolong, binatang raksasa aneh itu menyerangnya. Lebih dari 200 makhluk agung dari samudera semesta tiba. Mereka sangat senang bisa masuk ke dunia jin, karena itu adalah dunia yang indah. Tentu saja, hanya sedikit yang seberuntung Dewa Iblis mengamuk, yang telah bertemu dengan Dewa Sejati segera setelah dia masuk. Di sisi lain, perahu perak itu mendarat di daratan yang luas, kemudian menghilang. Dua Feng yang mengenakan baju besi perak muncul. Dia hanya menggunakan armor pemusnah iblis gila dan juga harta sejati jiwa puncak untuk melindungi jiwanya. Dia juga membawa pedang bayangan darah. Dari semua penampilan, dari semua peralatannya, hanya pedang bayangan darah yang spesial. Dunia yang indah sekali. Dua Feng menarik napas dalam-dalam. Kekuatan segar dan kuat memasuki tubuhnya, dan itu berubah menjadi kekuatan dewa. Aku bisa mengubah sesuatu menjadi kekuatan dewa semudah itu dalam semesta asli. Aku hanya bisa melakukannya dengan menggunakan hukum samudra. Aku tidak percaya aku bisa mengubah energi kekuatan dewa dengan begitu mudah. Ini adalah dunia yang stabil. Kekuatan dewa Luo Feng bergetar, bahkan tidak ada riak apapun di ruang sekitarnya. Itu stabil di luar imajinasi Luo Feng. Indah, stabil, dan agung. Luo Feng tercengang. Itu adalah dunia yang sempurna, yang mungkin sebenarnya berisi rahasia pamungkas lautan semesta. Tiba-tiba, shoo, shoo, makhluk agung terbang ke depan, menginjak tanah. Dia cepat dan segera mendarat di depan Luo Feng. Itu adalah seorang anak dengan 2 kepang hitam di rambutnya. Dia mencengkeram sepotong besar daging di tangannya saat dia melihat Luo Feng. "Orang luar," kata anak itu, "ini adalah tanah suku hutan belantara kering. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu adalah salah satu pengelana yang dibicarakan orang tua kami?" Luo Feng terkejut dengan bahasa yang digunakan oleh anak itu. Makhluk pribumi di depannya sangat biasa-biasa saja. Dia hanyalah seorang kaisar abadi. Namun bahasa yang dia gunakan adalah yang digunakan untuk mendokumentasikan informasi di batu memori Sungai Duandong. Rupanya ini adalah bahasa umum peradaban kuno. Dengan warisan dari peradaban kuno, Luo Feng dengan mudah mempelajari bahasa ini. Luo Feng mengangguk dan berbicara dalam bahasa yang umum. "Benar,
saya seorang musafir. Wow, aku ingin menjadi seorang musafir juga. Namun aku harus menjadi seorang kesatria hukum. Sebelum aku bisa melakukan itu. Ada rasa iri di mata anak itu. Sementara itu, di dunia maya, Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos berdiri di puncak Pulau Guntur. Aku telah memasuki dunia jin. Saya dapat memastikan bahwa ini adalah dunia yang luar biasa. Ini jauh di luar imajinasi kami. Dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa umum peradaban kuno. Guru, saya tahu bahasa ini saya akan meninggalkan informasi tentang bahasa di alam semesta virtual, kata Luo Feng. Makhluk asli di dunia jin menggunakan bahasa yang sama dari peradaban kuno. Pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Maka dunia jin mungkin sisa-sisa peradaban kuno. Tak heran ada rahasia tentang melintasi reinkarnasi di dalamnya. Bahasanya memang penting. Itu adalah faktor terpenting dalam berkomunikasi dengan makhluk asli. Kembali ke dunia jin, Luo Feng membawa pedangnya dan atas undangan anak itu, dia menuju ke suku padang gurun kering. Selama percakapannya dengan anak itu, dia tahu bahwa ada banyak makhluk yang mulai berkeliling ketika mereka menjadi kesatria alam semesta hukum. Kesatria hukum pasti adalah kesatria alam semesta, pikir Luo Feng. Itu suku kami, anak itu bersemangat. Saat itu, dua makhluk dengan tinggi 100.000 km sedang bertarung di kejauhan. Yang satu memegang pedang dan yang lainnya memegang tombak. Mereka saling memukul seperti dewa. Salah satunya terlempar berguling dan menghantam lereng gunung di kejauhan. Seorang master alam semesta, Luo Feng sangat senang. Sepertinya mereka berdua memiliki tingkat gen kehidupan yang sempurna. Luo Feng dengan hati-hati mencoba merasakan daerah itu. Dia melihat ada lebih banyak makhluk agung yang bertarung di kejauhan. Mereka semua adalah master alam semesta. Para pejuang sukuku sedang berlatih, kata anak itu. Ada 1 miliar makhluk di sukuku dan mereka semua adalah pejuang yang luar biasa. Mereka menjadi ahli hukum setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. 1 miliar makhluk. Banyak pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Luar biasa. Tampaknya juga sulit untuk menjadi master alam semesta di dunia jin. Dia mengenali informasi sebanyak mungkin saat dia berbicara dengan anak itu. Bagaimanapun dia tidak tahu apa-apa tentang dunia jin. Shoo, shoo. Luo Feng dan anak itu terus terbang mendekati suku itu. Ah, Luo Feng melihat 3 makhluk menjulang tinggi berdiri di langit. Mereka semua sangat kuat. Mereka mengenakan baju besi hitam dan membawa palu serta kapak. Kekuatan mereka meresap ke daerah itu. Dewa sejati. 3 dewa sejati. Luo Feng terkejut menemukan 3 dewa sejati begitu segera setelah memasuki dunia jin. Itu adalah dunia yang luar biasa. Namun, menurut dewa leluhur, makhluk yang tinggal di sini akan mati seketika jika mereka memasuki lautan semesta. Itu adalah dunia yang kuat, namun sangat terkekang. Memang ada rahasia besar di balik tempat ini. Luo Feng menjadi lebih berhati-hati. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.